undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Basnas untuk memberikan rekomendasi siapa saja LAS yang boleh menjadi operator. Kalau Basnas tidak memberikan rekomendasi, dia selamanya menjadi lembaga ilegal. Ilegal dalam Undang-Undang 23 ini ada ancaman pidananya. Kalau sudah diatur kayak gitu artinya LAS yang lain nggak bisa masuk. Nah, itu dia. LAS-LAS ini kan jauh muncul sebelum undang-undang ini lahir. Mereka tidak mendapatkan perizinan dan kemudian apa? Solusinya kan mereka jadi ilegal. Solusinya ada satu, Anda menjadi UPZ kami. Gitu. Ambil alihan, akuisisi. Nih jadi bisa dibilang hostile takeover, Pak BW. Hostile takeover. Hostile takeover. Karena sangat kasar, sangat vulgar. Kalau pakai bahasa awam itu di hostile takeover itu. Diambil alih secara paksa lah kira-kira mungkin gitu secara ya. brengsek lah gitu. Kalau dalam bahasa saya, conflict of interest itu adalah the parents of corruption. Kalau ada conflict of interest di mana terjadi kewenangan regulasi dan juga operator, itu ujungnya bisa penyalahgunaan. Kedengeran nggak sih gituan tuh? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih masih terus di channel ini. Apa kabarnya orang-orang Warhas? Alhamdulillah hari ini kita punya narasumber yang keren. Namanya memang belum cukup tersebar, tapi apa yang akan diutarakan itu punya kedalaman dan dampak bagi kepentingan kemaslahatan. Itu sebabnya Mas Yusuf Wibisono ini harus disebut sebagai salah satu pilar penjaga kewarasan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak Bebe. Ini apa namanya, biasanya saya pakai baju putih tuh. Oh ya. Hari ini lagi nggak pakai baju putih. Saya pakai malah. Saya matching dengan celana. Teman-teman, Mas Yusuf Wibisono ini adalah salah seorang peneliti dari Institute for Democratic and Poverty Studies. Democratic and Poverty Studies. Jadi ada demokratisasi di situ, ada isu kemiskinan juga di situ. Nah ini akan menarik nih. Isu yang dibahas juga nggak main-main. Ada proses diskriminasi dan marginalisasi kekuatan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional. Seperti diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2011. Jadi kita sedang bicarakan isu yang sangat fundamental banget. Ini udah lama Mas studi mengenai ini? Sudah Pak BW, sudah. Kita sebenarnya sudah mengkritisi undang-undang calon bahkan ya sebelum undang-undang ini lahir dari tahun 2010. Itu kita sudah memperhatikan dan udah kita warning ya berbagai pihak. Ini draftnya berbahaya kita katakan saat itu. Sampai ini kemudian diketok palu di DPR itu Oktober 2011. Itu kita langsung benar-benar memberi peringatan besar. Dan akhirnya kita bawa ke Mahkamah Konstitusi tahun 2012. Sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi sudah satu kali ya itu? Di 2012. Tahun berapa? 2012. Itu isunya apa di situ yang diuji? Waktu itu kita menguji berdasarkan isi dari undang-undang waktu itu Pak BW ya. Jadi undang-undang ini secara diametral berbeda dari undang-undang zakat sebelumnya. Oke. Jadi kita sudah punya undang-undang zakat sebenarnya di tahun 1999. Terus 1999 itu jadi pasca reformasi. Nomor berapa tuh ya? Undang-undang nomor 38. 38 1999. Iya. Okay. Undang-undang 38 1999. Waktu itu jadi DPR era reformasi itu yang kemudian menghasilkan undang-undang pengelolaan zakat yang pertama. Nah, di situ undang-undangnya sangat demokratis, sangat mendorong kesetaraan antara pengelolaan zakat oleh pemerintah dan pengelolaan zakat oleh masyarakat sipil. Jadi draft pemerintah memang saat itu sangat mendorong gitu ya peran dari lembaga zakatnya pemerintah yaitu Basnas. Tapi kemudian DPR memberikan perimbangan. Nah, jadi undang-undangnya balance itu, Undang-Undang 38 tahun 99. Makanya disebutnya demokratis ya undang-undang sebelumnya. Nah, ini kemudian dirubah secara diametral oleh Undang-Undang 23 tahun 2011 ini. Di mana motor dari amandemen Undang-Undang zakat ini memang adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Jadi mereka saat itu membawa draft yang 100% berbeda dari Undang-Undang 38. Yang sayangnya DPR-nya payah Pak. Nggak ada perlawanan. Jadi yang dikabulkan apa ditolak tuh waktu itu? Waktu itu sebagian kecil diterima. Apa yang diterima tuh yang bisa kita sebut sebagai jadi tidak demokratis? Jadi waktu itu gugatan terpenting kita adalah upaya untuk memarginalkan masyarakat sipil dalam bentuk perizinan lembaga zakat yang dipersulitnya luar biasa. Jadi waktu itu
lembaga zakat yang dibentuk masyarakat ini namanya LAS, lembaga amil zakat istilahnya begitu. Kalau lembaga zakatnya pemerintah Basnas begitu. Nah, kalau Basnas ini nggak pakai perizinan, langsung berdiri, didirikan oleh pemerintah, di pusat didirikan oleh menteri, di daerah didirikan oleh kepala daerah. Begitu. Nah, kalau LAS ini wajib minta izin. Nah, perizinan itu dipersulitnya luar biasa. Jadi yang dikabulkan apanya dulu? Waktu itu yang kita gugat itu terutama sekali keharusan bahwa LAS itu harus berupa ormas Islam. Dan yang kedua harus mendapatkan rekomendasi dari Basnas. Harus berupa ormas Islam. Harus berupa ormas Islam dan harus mendapatkan rekomendasi dari Basnas. Basnas dan LAS ini padahal dalam tanda petik sama-sama supir bis ini. Sama-sama supir bis, yang satu punya trayeknya juga sama gitu ya. Tapi yang satu harus minta izin dengan supir yang lain. Nah ini kan konflik of interestnya luar biasa begitu. Nah, ormas Islamnya itu juga ketentuan yang bermasalah. Kenapa? Karena sejak awal lembaga zakat itu berkembang, muncul dan berkembang di Indonesia, itu sebagian besar bukan ormas, justru yayasan bentuknya. Jadi ketentuan ini bisa dibilang ingin bumi hangus ini. Masyarakat mau menyempitkan juga ya. Sangat menyempitkan sekali begitu. Nah, itu yang kemudian dikabulkan oleh majelis waktu itu. Boleh ormas, boleh yayasan. Oke. Tapi itu kan satu masalah kecil. Satu masalah kecil. Nah, setelah 2011 sampai sekarang itu kan ada fakta gitu kan. Betul, ada fakta. Apa yang terjadi sesungguhnya sehingga kenapa kemudian tulisan ini diskriminasi dan marginalisasi? Akhirnya waktu itu memang kita di gugatan pertama itu kita lebih banyak membuat hipotesis. Ya karena memang undang-undangnya belum berjalan. Belum berjalan. Iya, di 2012. Tapi kita waktu itu kita dengan menunjukkan fakta-fakta hukumnya kita merasa yakin gitu ya, tapi ya majelis hakim waktu itu belum percaya. Nah, sekarang ini sudah 10 tahun lebih undang-undang ini berjalan. 2011 berarti hampir 13 tahun ya. 13 tahun lebih. Waktu itu karena kita gugat PP-nya, peraturan pelaksana dari undang-undang ini baru terbit 2014. Gara-gara digugat di MK waktu itu sama kita. Itu fakta-fakta yang muncul, pertama temuan besar ini ya Pak BW dari pelaksanaan Undang-Undang 23. Itu yang pertama adalah Basnas ini dalam Undang-Undang 23 itu memiliki fungsi regulator sekaligus fungsi operator. Regulator dan operator sekaligus. Tapi dalam pelaksanaan 10 tahun ini kita melihat Basnas sangat heavy ke fungsi operatornya. Gitu. Jadi fungsi regulator yang terpenting misalnya fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, itu lemah dia. Dia sibuk memperkuat dirinya sebagai operator. Jadi membesarkan penghimpunan dananya. Basnas kalau sangat regulator heavy. Dan operator itu dalam satu tangan, apa problemnya? Problem terbesarnya adalah dia membuat aturan kebijakan yang menguntungkan posisinya sebagai operator. Dari operator-operator yang lain. Jadi dia memiliki motif, kewenangan, dan kekuasaan untuk menjegal atau dalam tanda petik memarginalkan pemain yang lain. Jadi ada konflik of interest sangat kalau luar pada biasa. dirinya diberikan dua kewenangan regulator dan konflik operator. Of interest yang sangat vulgar, yang sangat luar biasa. Di mana vulgarnya? Misal, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Basnas untuk memberikan rekomendasi siapa saja LAS yang boleh menjadi operator. Kalau Basnas tidak memberikan rekomendasi, dia selamanya menjadi lembaga ilegal. Ilegal dalam Undang-Undang 23 ini ada ancaman pidananya. Jadi amil itu bisa dikriminalisasi kalau tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Itu ini sekali sangat mengusik masyarakat muslim yang selama puluhan ratusan tahun bahkan sudah mengelola zakat secara mandiri begitu. Basnas dibentuknya kapan sih Mas? Basnas ini baru berdiri tahun 2001. Terus mendapatkan payung hukum tahun 2001, mendapatkan kekuasaan besar di undang-undang ini tahun 2011. Tapi saya mengetahui sejarah panjang gerakan mengelola zakat ini oleh organisasi
ya masyarakat sipil itu baik ormas maupun non-ormas itu sudah jauh sebelum Indonesia merdeka bahkan. Yes. Muhammadiyah sudah sejak kapan? Muhammadiyah itu sejak 1918. 1918. Sejak 18 itu Muhammadiyah waktu itu mendayagunakan dana zakat untuk program-program sosialnya, pendidikan, panti asuhan, rumah sakit. Sebelum Indonesia merdeka dan sebelum Indonesia ada, pengumpulan zakat sudah dilakukan oleh ormas. Betul. Yang namanya Muhammadiyah. Yang pertama Muhammadiyah. Dan NU juga seperti itu kan sebetulnya. NU melakukannya tapi dalam bentuk yang mungkin lebih tradisional ya saat itu ya. Tapi juga semua ormas melakukan itu. Jadi NU juga melakukan itu. NU juga, Persis juga, semua melakukan. Tapi memang yang bentuknya paling modern itu saat itu memang Muhammadiyah. Muhammadiyah. Yang terorganisir secara modern lah gitu ya. Okay. Itu Muhammadiyah. Dan itu kemudian dibangkitkan kembali di tahun 80-an 90-an oleh lembaga-lembaga zakat las ini yang semuanya tadi bentuknya yayasan. Yes. Okay. Ini ada genre baru emang. Gelombang keduanya beda, di mana mereka bukan lagi ormas tapi mengambil bentuk yayasan. Seperti dompet duafa, rumah zakat gitu ya, itu yang lembaga zakat yang besar-besar itu semuanya yayasan. Oke. Ini kan tadi ada isu konflik of interest. Ya. Terus ada isu sejarah perjalanan panjang nih, sejarah historical itu. Terus yang terjadi konflik of interestnya tuh apa sih? Di lapangan tuh apa misalnya? Tadi kan udah kelihatan satu itu. Basnas tidak memberikan rekomendasi. Atau terlalu banyak catatannya. Ada gak contoh yang agak milestone? Katanya ada 108 yang tidak diberi. Itu tahun berapa itu? Jadi ini konflik panjang Pak BW ya. Lembaga-lembaga ini ingin mendapatkan legalitas gitu. Dan selalu dihambat dengan alasan tidak sesuai dengan undang-undang begitu. Nah itu ya jadi gini, di undang-undang ini, Undang 23, karena undang-undang ini didasarkan kepada keyakinan bahwa yang memiliki kewenangan mengelola zakat hanya negara, para pemerintah, yang berhak mengelola zakat itu hanya Basnas. Nah Basnas maka kemudian berhak membentuk Basnas daerah, Basnas provinsi, Basnas kabupaten kota begitu. Okay. Dan di setiap Basnas berhak untuk membentuk las. Apa ya? Bukan las Pak BW. UPZ namanya. UPZ. Unit pengumpul zakat. Pengumpul zakat. Jadi ini kayak semacam kaki tangan lah begitu atau cabangnya Basnas gitu untuk mengumpulkan zakat. Nah, di PP-nya, di peraturan pelaksananya PP nomor 14 tahun 2014, itu PP itu menetapkan dalam tanda petik kafling UPZ. Jadi misalnya Basnas pusat, Basnas nasional itu berhak membentuk UPZ di 1 masjid negara, 2 di universitas tingkat nasional, di perusahaan negara tingkat nasional, di BUMN itu didetailkan Pak BW. Stated jelas ya. Stated jelas. Ya. Itu di PP nomor 14 2014 pasal 55, 56, 57 kalau saya nggak salah. 55 itu untuk Basnas pusat, Basnas provinsi di pasal 56-nya, Basnas kabupaten kota di pasal 57-nya. Itu semua ada. Kalau sudah diatur kayak gitu artinya las yang lain nggak bisa masuk. Nah itu dia. Las-las ini kan jauh muncul sebelum undang-undang ini lahir. Jadi begitu mereka mengurus perizinan, Anda di mana? Anda basisnya apa? Oh, Anda basisnya BUMN. Anda tidak boleh. Anda melanggar undang-undang ini. Jadi mereka tidak mendapatkan perizinan dan kemudian apa? Solusinya kan mereka jadi ilegal. Solusinya ada satu. Anda menjadi UPZ kami. Gitu. Ambil alihan, akuisisi. Nih jadi bisa dibilang hostile takeover, Pak BW. Hostile takeover. Karena sangat kasar, sangat vulgar. Kalau pakai bahasa awam apa di hostile takeover itu? Diambil alih secara paksa lah kira-kira mungkin gitu ya. Secara brengsek lah gitu. Jadi mereka datang minta perizinan. Kami udah lama beroperasi, kami minta perizinan gitu. Jadi minta legalisasi lah ya secara formalitas. Karena memang disuruh oleh undang-undang begitu ya. Kemudian, oh maaf, Anda nggak bisa dapat perizinan, Anda tidak sesuai dengan undang-undang. Kemudian menjadi ilegal melanggar undang-undang lagi, Anda bisa dipidana. Ya, ada ketentuan di pasal 38, pasal 41 ya. Itu. Jadi satu-satunya solusi bagi dia adalah kemudian apa? Anda menjadi UPZ. UPZ ini dalam tanda petik ya
jadi kayak kasir aja gitu, kantor kas doang begitu. Cuma menghimpun dana, uangnya semua disalurkan ke Oke, Basnas. tadi itu soal rekomendasi. Sekarang soal pelaksanaan. Jadi kalau las-las yang tidak memenuhi ketentuan itu, yang dibuat seperti itu, dia kemudian akan menjadi UPZ-nya Basnas. UPZ-nya Basnas. Nah, ketika jadi UPZ-nya Basnas, apa kewajibannya dia? Nyari dana. Ya. Terus awalnya ini sebenarnya konsepnya UPZ itu benar-benar kantor kas atau counter doang gitu Pak BW. Benar-benar cuma menghimpun dana saja. 100% itu dana diserahkan ke Basnas. Jadi tidak punya memiliki kewenangan pendistribusian, nggak punya. Namun karena perlawanan dari teman-teman las sangat keras begitu. Ya karena logikanya juga siapa yang mau gitu, cuma menghimpun dana, kemudian uangnya semua diserahkan ke Basnas gitu. Karena letak kepercayaan masyarakat memberikan dana zakat itu justru di pendistribusian kan. Anda pakai uang zakat saya buat apa? Dompet duafa akan bilang kami punya program ekonomi, kami punya program sosial, kami punya program dakwah. Kan itu Pak BW yang menjadi orang kemudian mau membayarkan zakat. Ketika fungsi ini hilang, ngapain saya bayar zakat ke situ begitu, ke Anda begitu. Nah ini perlawanan kemudian keras gitu. Gak ada yang mau jadi UPZ. Gak ada yang mau jadi UPZ. Nah kemudian akhirnya Basnas membuat konsep baru. Karena UPZ ini kan gak ada di undang-undang, gak ada di PP. Jadi mereka membuat perbasnas istilahnya, peraturan Basnas. Mereka membuat istilah UPZ dengan tugas pembantuan. Nah dengan tugas pembantuan ini, maka kemudian UPZ berhak mendistribusikan dana maksimal 70%. Nah jadi mulai aturan baru ini UPZ boleh mendistribusikan dana tapi cuma maksimal 70%. 30%-nya tetap harus setor ke Basnas gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi pola umum sampai sekarang. Jadi UPZ itu menghimpun 100%, 30%-nya disetor ke Basnas Pusat, mereka cuma boleh mendistribusikan 70%. Kalau dalam bahasa saya, conflict of interest itu adalah the parents of corruption. The parents of corruption. Parents of the corruption. Kalau ada conflict of interest di mana terjadi kewenangan regulasi dan juga operator, itu ujungnya bisa penyalahgunaan. Kedengeran nggak sih gituan tuh? Nah ini kita melihat ada banyak sebenarnya kasus-kasus. Ada dua sebenarnya Pak BW dengan Basnas ini. Pertama kasus korupsi, yang kedua kasus politisasi dana zakat. Sisi semuanya. Ada sisi dana. Korupsi dan politisasi. Korupsi dan politisasi. Nah, kasus-kasus korupsi dana zakat oleh dalam tanda petik staf Basnas begitu ya, itu banyak terjadi di daerah. Politisasi ini juga banyak terjadi di daerah. Walaupun kita masih belum bisa bilang di pusat ada apa enggak ya karena memang belum ada kasus yang meledak. Tapi kalau di daerah ini sudah sampai ke pengadilan, kalau yang politisasi ini sudah sampai masuk media nasional, jadi kita bisa melihat dengan kalau politisasi terang. Gimana coba ininya Mas? Contohnya apa? Contoh gini ya. Jadi politisasi dana zakat oleh Basnas daerah ini terjadinya itu secara struktural kita bisa bilang ya. Kenapa? Karena memang struktur dari Basnas daerah ini membuat akhirnya dana yang dihimpun oleh Basnas itu menjadi rentan dipolitisasi. Basnas daerah itu dibentuk oleh kepala daerah, diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. Kemudian Basnas bertanggung jawab kepada kepala daerah. Nah, kepala daerah kemudian menggunakan kekuasaannya untuk menghimpun dana secara wajib dari ASN pemerintah daerah. You bayar zakat ke Basnas, potong gaji, ya payroll system istilahnya. Langsung ya? Iya langsung dipotong dari gaji, nggak bisa menolak di sini ASN-nya. Kemudian kepala daerah juga menggunakan kewenangannya untuk mengalokasikan sebagian dana dari APBD untuk membiayai operasional Basnas daerah. Itu semua ada ininya, ada aturannya, dibolehkan memang oleh peraturan. Ambil. Tapi pengelolaannya itu dibiayai oleh APBD. APBD. Terus, Sebagian besar lagi berasal dari potongan gaji ASN tadi yang diwajibkan. Nah,
Maka kemudian ketergantungan Basnas daerah kepada kepala daerah kan sangat tinggi. Oh, Pimpinannya diangkat diberhentikan oleh kepala daerah, dananya dikasih dari ASN oleh kepala daerah juga. Operasional hariannya dibiayai oleh APBD yang atas persetujuan kepala daerah juga. Jadi kan gimana dia bisa independen dalam mendistribusikan, menyalurkan dana. Nah ini kemudian penyaluran dan pendistribusian dana zakat oleh Basnas daerah menjadi sangat rentan dipolitisasi oleh kepala daerah untuk kepentingan memelihara konstituennya dia. Itu banyak terjadi. Jadi politisasi di situ. Politisasi di situ. Basnas instrumen yang potensial digunakan oleh kepala daerah untuk kepentingan kepala daerah. Sangat potensial begitu. Bahkan ada beberapa penelitian, ini peneliti asing bahkan begitu. Tahun 2010-an itu dia meneliti. Dari udah lama jadi Pak. Bahkan sebelum Undang-Undang 23 lahir. Itu sudah kejadian. Itu Basnas daerah itu banyak digunakan oleh kepala daerah untuk merawat tempat-tempat atau wilayah-wilayah di mana dia memiliki basis konstituen yang besar. Di mana dia menang, itu penyaluran dana zakatnya tinggi di situ. Jadi memang kepala daerah ini kan punya ya basis massa, mungkin basisnya pesantren, basisnya masjid, basisnya apa, itu dia merawatnya itu dengan dana zakat dari yang dikumpulkan. Dalam politisasi itu ada diskriminasi. Ya kan, diberikan kepada kelompok tertentu, tidak pada kelompok tertentu, gitu kan? Betul. Jadi politisasi menciptakan diskriminasi, dan di sebagiannya juga menciptakan korupsi. Yang korupsi bagaimana? Bisa yang korupsi itu berasal tadi dari kultur Basnas daerah yang memang sangat dipengaruhi oleh kultur dari pemerintah daerahnya. Jadi kultur birokrasi itu sangat masuk begitu. Apalagi kemudian juga banyak pejabat-pejabat pimpinan Basnas itu, pegawai Basnas yang juga merupakan pensiunan ASN daerah, pensiunan pejabat mana-mana begitu. Nah ini jadi kulturnya itu bukan kultur organisasi modern ya Pak BW ya, tapi banyak kultur birokrasinya tuh kuat. Nah jadi kalau pemerintah daerahnya, kepala daerahnya itu dalam tanda petik korup ya, ikut-ikutan juga, banyak terpengaruh. Begitu. Saya punya catatan tapi saya nggak buka semuanya. Saya punya catatan misalnya di Padang itu nilai penyalahgunaannya atau kerugian negaranya atau kerugian daerahnya itu 1.754.000.000. Apa itu ya masalahnya? Menggunakan dana infak masjid dan dana sosial lainnya untuk kepentingan pribadi. Terus menggunakan dana zakat untuk kepentingan pribadi alasan meminjam. Mengalihkan setoran dana zakat dari satu lembaga tertentu ke rekening pribadi. Korupsi setoran Basnas oleh sekolah di satu daerah tertentu. Menggelapkan setoran zakat dari dinas tertentu di satu kabupaten tertentu dan muzaki. Jadi ternyata nih banyak nih. Banyak sekali kasusnya. Kasusnya banyak sekali. Dan sebagian sudah masuk ke pengadilan, bahkan sudah inkrah, sudah ada putusan. Itu yang tadi saya sebut sebagian inkrah itu. Itu banyak sekali kasus-kasus itu Pak BW. Karena memang apa ya, mereka dari awal didasarkan kepada enforcement kekuasaan, bukan didasarkan kepada praktek-praktek manajemen organisasi yang baik yang kemudian melahirkan kepercayaan publik begitu. Jadi memang good governance-nya sejak awal buruk begitu. Jadi ketika itu muncul ya kita sebenarnya nggak kaget begitu. Dari awal memang tata kelolanya nggak diperhatikan. Begitu. Apa relasinya? Ini kan zakat, ini kan hak yang sangat pribadi. Betul sekali Pak. Harusnya kan dibuka satu tempat yang memungkinkan orang bisa kemana saja dia. Itu tidak dilarang, tapi yang dilarang adalah pembentukan lembaganya kan gitu ya. Ini modelnya gitu. Jadi ke orangnya tidak dilarang, tapi lembaganya itu ada yang bikin korporatisme gitu kan. Jadi sama saja sebenarnya orang ini sedang haknya itu untuk diberikan pada lembaga yang sebenarnya sistemnya udah korporatisme itu ya. Iya. Jadi kalau kita ambil substansi fundamental dari zakat ini kan dia ibadah ya Pak BW ya. Kalau di konstitusi kita melaksanakan hak ibadah ini kan hak konstitusional warga negara begitu. Nah kita sebenarnya harusnya punya kebebasan untuk memilih kemana kita menyalurkan dana zakat kita begitu. Nah
dengan Undang-Undang 23 ini sebenarnya Undang-Undang 23 mencederai hak warga negara dalam menyampaikan dana zakat kepada lembaga zakat yang dia percaya. Karena itu tadi nggak dapat izin, kemudian jadi ilegal, akhirnya nggak bisa berkembang ini lembaga. Kita mau nyampaikan ya, masyarakat kemudian diberi apa? Yang tadi Pak Bewi sempat singgung, 108 lembaga ilegal. Itu kampanye negatif, kampanye hitam bahkan begitu ya, kepada lembaga zakat yang sudah beroperasi puluhan tahun selama ini secara mandiri, membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan oleh negara. Ini kan luar biasa ya. Gimana kemudian masyarakat yang selama ini mereka sudah mempercayai lembaga-lembaga ini ya, sekarang dikasih tahu ini ilegal loh begitu. Yes. Okay. Jadi ini menurut saya ada sebuah pencederaan begitu ya, menjaga keberadaan las-las yang sudah terpercaya, sudah berpuluh tahun beroperasi ya, dan juga lembaga-lembaga zakat yang baru berdiri yang menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam tata kelola, dalam manajemen dan seterusnya. Ini kan sebenarnya sebuah upaya kita menghormati konstitusi ya, menjaga hak-hak konstitusional warga negara begitu. Jadi ini kita sangat prihatin sekali ya dengan undang-undang. Jadi kalau yang tadi kan gini ya Mas Yusuf. Orang mempunyai hak untuk menyalurkan dananya kemanapun. Betul, ya? Betul Pak Bewi. Dan sampai sekarang itu terjadi boleh kan? Masih boleh. Tapi biasanya orang menyerahkan kepada las tertentu yang sudah hidup ya, puluhan tahun, betul, belasan tahun, jauh sebelum Undang-Undang 2011 ini, tahun 2011 ini terjadi gitu kan. Iya. 23 2011. Betul. Nah, dengan adanya Basnas, maka kemudian lembaga-lembaga las ini jadi tidak berfungsi karena tidak diberikan rekomendasi. Betul. Karena mungkin bertentangan lapaknya itu juga menyentuh lapak yang sudah diatur. Gitu. Betul sekali. Dengan seperti itu maka lembaga ini disebut ilegal. Jadi dalam kata lain Basnas membuat sistem yang memaksa las-las yang ada ini tunduk pada aturan-aturan itu. Dan sebenarnya kemudian menjadilah korporatisme di situ. Betul sekali Pak Bebe. Jadi dengan begitu orang sebenarnya dipaksa untuk menyerahkan zakatnya kepada Basnas. Saya ambil contoh misalnya las BUMN. Nah, las BUMN ini karena Anda berbasis di BUMN. BUMN ini adalah UPZ-nya Basnas. Begitu. Jadi semua las BUMN yang dulu di Undang-Undang 38 semuanya berstatus las nasional. Di Undang-Undang 23 ini semuanya ilegal. Tidak ada satupun yang mendapat perizinan sebelum mereka mau menerima menjadi UPZ. Nah, ini yang pertama kali itu dimulai dari BNI. Lasnya BNI itu namanya Bamuis BNI. Kemudian berikutnya Bank Mandiri, namanya itu Mandiri Amal Insani. Kemudian BRI, YBM BRI namanya. Kemudian banyak tuh, kalau kita urut banyak sekali Pak BW. BSI Maslahat, BSI Maslahat terakhir. Semuanya menjadi UPZ. Kemudian lembaga zakatnya baru deh, Anda boleh deh sekarang jadi las. Itu ada perlakuan khusus karena perlakuannya keras. Teman-teman las ini enggak mau sama sekali. Kenapa? Karena tadi minimal 30% itu mereka dananya diserahkan ke Basnas, dan ini kemudian mereka nggak bisa pertanggungjawabkan kepada muzakinya, kepada donaturnya Pak BW, karena begitu udah diserahkan nggak tahu itu kita las itu, kalau teman-teman las cerita ya kita nggak tahu itu digunakan untuk apa, dan kesulitannya adalah kemudian kami jadi nggak bisa mempertanggungjawabkan. Kami menghimpun 100 tapi cuma bisa bilang kami gunakan 70 buat ini. Lo 30 kemana? Itu nggak bisa dijelasin. Cuma bilangnya pokoknya dipakai Basnas saja begitu. Pertanggungjawaban. Emang Basnas nggak ada auditnya? Ada Pak. Auditnya tuh audit penerimaan sama audit pengeluaran atau sebagian aja? Keseluruhan. Penerimaannya juga diaudit. Nah, penerimaannya auditnya seperti apa ya? Saya kurang paham juga itu ya. Mereka auditnya seperti apa? Tapi kan teman-teman las ini yang sudah menjadi UPZ-nya Basnas ini, mereka kan berkepentingan dengan 30% yang mereka setor Pak. Tolong dong kami dikasih dong informasi. 30% ini buat apa? Kenapa?
kepentingannya teman las yang sudah jadi UPZ ini, ya kami harus bertanggungjawabkan kepada muzakinya. Dan itu tidak terjadi. Mereka nggak bisa. Dalam sistem juga tidak ada pertanggungjawaban tuh 30%. Mereka bilang nggak pernah ada laporan seperti apa itu. Dan pokoknya udah menjadi. Memang tidak diatur juga kan? Nggak ada aturan juga. Mungkin karena menganggapnya ini sudah menjadi haknya Basnas begitu ya. Jadi mungkin Basnas nggak merasa harus memberikan laporan kepada. Sekarang kita main di level internasional, Mas Yusuf. Itu gimana di level nasional tuh? Gimana sih ngurusnya? Dan ada nggak sih dasar-dasar filosofi atau kaidah-kaidah yang perlu ini kan? Itu gimana? Jadi kalau dalam perspektif sejarah dan fikih begitu Pak BW ya, sebenarnya zakat itu kata kuncinya adalah di pendistribusian. Jadi begitu kita menyalurkan zakat ini sudah menjadi miliknya mustahik. Miliknya asnaf yang 8 golongan itu. Nah, jadi sebenarnya amil itu tugasnya, jadi ketika dana zakat diserahkan ke amil, dana zakat bukan miliknya amil. Bukan milik amil, miliknya mustahik. Tugasnya amil cuma mengelola saja agar nyampe ke mustahik dengan tepat sasaran dan dengan kemanfaatan yang optimal gitu. Karena bisa jadi kan mustahik itu katakan mohon maaf misalnya kapasitasnya kurang lah ya untuk mengelola dana begitu ya. Dapat duit malah dipakai buat beli rokok misalnya. Dapat duit buat beli apa macam-macam. Bahkan sekarang di kita ngeri gitu ya. Judol itu main ojol ya. Wah, main judol itu. Main judol ya. Main judol itu ngeri itu di kalangan bawah. Nah, ini kan amil ini punya fungsinya itu begitu Pak BW. Tepat sasaran plus dalam bentuk yang paling optimal. Anda ini saja ya jadi modal kerja. Ini saja ya dalam bentuk rumah sakit gratis. Ini saja ya dalam bentuk sekolah gratis. Nah, jadi amil memiliki fungsi untuk mendaya gunakan dana agar si miskin benar-benar bisa naik kelas. Bisa lepas dari jerat kemiskinan yang membelenggu mereka selama ini. Nah, ini yang kita sering lupa begitu. Bukan kita mendewa-dewakan amilnya harus saya ya, harusnya nggak begitu begitu. Di semua negara itu sebenarnya amilnya apakah negara atau amilnya adalah masyarakat sipil sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan begitu. Yang penting amilnya ini profesional, transparan, amanah, mampu menyampaikan dana zakatnya tepat sasaran kepada orang miskin, kepada mustahik, dan dalam kemanfaatan yang paling tinggi bagi mereka. Gitu. Kalau tidak masalah dikelola negara tidak berarti ada Basnas nggak ada masalah juga dong? Nggak ada masalah. Dulu sebelum tahun 2001 nggak ada Basnas, nggak ada masalah kita. Artinya kalau ada Basnas juga masalah nggak? Kalau semakin banyak amil, sebenarnya yang diuntungkan adalah muzaki. Muzaki jadi memiliki semakin banyak pilihan. Mana lembaga zakat yang paling kredibel, mana yang paling hebat, yang paling amanah, saya akan menyalurkan dana ke mereka. Jadi kita sebenarnya diuntungkan muzaki. Kalau lembaga amilnya semakin banyak pilihan itu. Jadi kita nggak masalah pada Basnas. Tidak ada sama sekali ada masalah. Tidak ada masalah. Sama sekali tidak ada masalah. Tapi itu bisa membuat kompetisi itu menjadi tidak fair gitu ya. Nah, dan pilihan jadi tidak banyak kan gitu kan. Basnas hadir kemudian memberangus persaingan dengan LAS. LAS yuk jadi UPZ kami begitu. Masyarakat dirugikan. Tidak hanya mustahik sebenarnya yang kemudian LAS-nya sekarang jadi hilang, LAS-nya jadi nggak bisa lagi menyalurkan dana, tapi muzakinya juga dirugikan Pak BW. Kita nggak bisa menyalurkan lagi zakat ke tempat LAS yang selama ini kita percaya. Begitu. Dipersempit ini. Itu tadi pertanyaan kan di dunia internasional. Apakah itu misalnya nggak tahu di negara-negara itu negara yang mengambil alih itu, tapi kemudian dia membuat, saya nggak tahu gimana sih contohnya apa paling menarik yang bisa dilihat di level internasional. Saya sampai sekarang belum pernah melihat ada kasus ya negara mengambil alih secara vulgar begitu ya pengelolaan zakat yang selama ini sudah berjalan baik di masyarakat. Itu saya belum pernah melihat. Belum pernah. Baru di Indonesia ini. Yang terjadi itu yang selama ini negara itu masuk itu biasanya memang karena masyarakat sipilnya tidak mengelola zakat. Misalnya di negara-negara Timur Tengah, di Arab, ya,
di negara-negara Afrika Utara begitu ya, Asia Selatan itu memang masyarakat sipilnya kurang berperan begitu Pak BW. Kurang state yang kuat memang. Jadi memang ya wajar aja kalau zakat dikelola negara begitu. Memang civil society-nya lemah. State-nya yang kuat. Bagaimana dengan Malaysia misalnya? Nah, Malaysia ini agak beda dia. Dia ini konstitusinya itu memang agama resmi itu Islam. Agama resmi negara itu Islam. Dan kekuasaan untuk menjalankan syariat Islam itu ada di negara bagian, di state-nya mereka. Nah, mereka itu jadi pengelolaan zakat oleh negara. Tapi untuk mengumpulkan zakat, mereka mempercayakannya malah kepada lembaga swasta. Yang namanya PPZ, Pusat Pemungutan Zakat. Jadi pemungutan zakat ini mirip korporasi begitu. Tugas Anda cuma satu, menghimpun dana zakat. Buat muzaki ini percaya kepada Anda, mereka bersedia membayar zakat, Anda nanti akan mendapat fee lah kalau otomatis ya. Fee sebagai amil 12,5% gitu. Jadi dia operator aja ya? Operator buat ngumpulin doang aja. Agak khas memang Malaysia ini. Agak regulator beda. di dia juga? Semuanya di negara. Di negara, cuman dia bentuk satu korporasi yang akan memungut. Baru diserahkan. Baru diserahkan. Dia bentuk itu juga nggak? Kayak basnas daerah gitu. Saya kurang paham, tapi setahu saya tidak di sana. Hanya memang negara bagian masing-masing punya hak kewenangan untuk mengelola zakat di negaranya masing-masing. Dan itu karena di konstitusinya mengatakan bahwa menggunakan hukum Islam, kemudian pakai itu ya? Iya, agama resmi negara adalah Islam, begitu. Walaupun sebenarnya katanya itu dasar filosofi negara masuk di situ apa sih, surat At-Taubah? Nah, saya itu awalnya juga agak bingung gitu Pak BW ya. Ini kenapa Undang-Undang 23 kok begini sekali begitu. Sampai saya pas mengikuti perkembangan pembahasan undang-undang ini di DPR itu, saya ketemu dengan draft namanya apa tuh Pak DIM, Daftar Inventaris Masalah. Jadi ternyata Undang-Undang 23 ini, Undang-Undang 23 nomor 2011 ini itu adalah RUU inisiatif DPR ternyata. Oke. Draft RUU inisiatif DPR yang pas waktu itu saya baca itu, oh ini mirip dengan yang gagasan dari teman-teman FOS. Teman-teman FOS juga sebenarnya punya aspirasi untuk memperbaiki Undang-Undang 38. Kita beri masukan ke DPR. Sama DPR diterima semua itu. Nah, kemudian setelah diketok palu di DPR, jadi RUU usulan DPR diberikan ke pemerintah. Yang menanggapi Kemenak. Kemenak masuk memberikan tanggapan, jadilah itu DIM gitu ya. Tapi begitu kita lihat di DIM-nya, ini DIM-nya nggak lazim Pak BW. Kalau DIM kan pada umumnya pihak yang menjadi partner itu dalam hal ini, karena ini inisiatif DPR, pemerintah menanggapi usulannya DPR. Tapi ini enggak. Pemerintah membuat draft baru. Oh, bukan DIM dong? Bukan DIM jadinya. Ini kayak dua undang-undang tandingan begitu. Yang isinya berbeda 100%, 180 derajat. Dan yang kemudian menjadi saya itu shock itu, undang-undang inisiatif DPR, versi DPR justru hilang semuanya. Padahal nih DPR yang mengusulkan, begitu ketemu dengan pemerintah langsung layu. Jadi saya bisa bilang dong Undang-Undang 23 2011 ini against meaningful participation. Sangat Pak BW, sangat. Karena DPR-nya sendiri itu layu benar-benar, apalagi usulannya masyarakat ya, sama sekali nggak didengar gitu. Nah di DIM itu saya ketemu itu dengan katakan semacam landasan ideologis dari Undang-Undang 23 ini, yaitu pemerintah menyebutkan bahwa sesuai dengan perintah Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, khuz min amwalihim shadaqah, bahwa yang berwenang memungut zakat itu adalah pemerintah, gitu. Jadi kenapa ini Undang-Undang 23 sangat memberikan fasilitas ya yang sangat luar biasa kepada Basnas, itu memang didasarkan kepada keyakinan bahwa memang yang berhak mengelola zakat cuma pemerintah, yaitu Basnas. Begitu. Di dalam sejarah Islam tuh memang ada itu contoh itu direfleksikan gitu. Nah,
Dulu ketika masih, setahu saya memang ketika masih bentuk khilafah Islam begitu ya, katakan di dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, itu memang negara memungut zakat. Namun terbatas, Pak. Oke. Terbatasnya di mana? Terbatasnya adalah zakat yang dipungut itu hanya zakat dari harta yang bisa dibilang harta yang kelihatan lah begitu, yang bisa kita, yang bisa negara itu bisa ngelihat, misalnya zakat harta ternak. Hewan ternak kan nggak bisa diumpetin, Pak ya. Dulu kan hewan ternak itu memang di padang rumput di mana, dan negara bisa lihat, Anda pemiliknya ya, bayar zakat begitu. Tapi kalau untuk harta uang, misalnya, uang kan masing-masing orang bisa pegang masing-masing, diumpetin di mana, negara nggak tahu ya, apalagi dulu nggak ada perbankan, nggak ada jadi nggak bisa dilacak. Nah itu namanya harta zakat yang batin gitu ya, yang nggak kelihatan, itu urusan masing-masing. Jadi negara itu memungut zakat betul, tapi terbatas. Untuk harta-harta yang tampak sajalah, yang kelihatan begitu ya. Nah kemudian juga ada perdebatan teologis, Pak, dulu itu. Yaitu apa? Ketika negara dalam tanda petik dianggap mulai tidak Islami lagi. Penguasanya dianggap tidak amanah, korup begitu ya. Mabuk-mabukan, macam-macam begitu ya. Nah itu banyak ulama yang kemudian kayak negara Konoha lah pokoknya. Pokoknya pejabatnya nggak dipercaya lah begitu ya. Uang zakatnya nanti kemana itu kalau pejabatnya kayak begitu kelakuannya begitu ya. Nah para ulama saat itu, ini masih di masa awal Islam ya, di dinasti Umayyah, Abbasiyah, ketika penguasanya nggak dipercaya, itu para ulamanya mengeluarkan fatwa boleh menyalurkan zakat secara langsung ke mustahik. Itu apa? Ketika mustahiknya ini ya, khawatir gitu, Pak, nggak yakin dana zakat saya nyampe gak ya ke mustahik kalau artinya tidak harus negara lagi yang ngambil ya? Iya, jadi saat itu, jadi sebenarnya tafsir klasik ini sebenarnya dari dulu, bahkan di era klasik sendiri pun ya, tafsir klasik ini tidak berlaku secara mutlak begitu maksud saya. Ketika negara udah nggak dipercaya oleh publik, udah salurkan aja langsung. Kalau Anda nggak percaya kepada negara, salurkan langsung. Gitu. Anda memastikan bahwa dana zakat Anda benar-benar nyampe ke mustahik. Oke. Saya mau simpulin dulu. Pertama, artinya tidak ada absolutisme tafsir di mana negara menjadi satu-satunya untuk mengambil zakat itu. Satu itu. Terus kedua, ada perkembangan yang jauh lebih naik. Kemanfaatannya bukan diambil oleh siapa, kemanfaatannya. Dan dari situ tidak harus negara yang mengambil. Tidak harus negara. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, dalam perkembangannya ternyata yang justru berkembang pengelolaan dana dan pengambilan dana justru oleh non-state actor. Itu sejak abad 2000 abad ke-16 juga. Abad ke-16 sudah mau berkembang seperti itu. Dan contoh itu sama dengan contoh Indonesia kan sebenarnya. Cocok ya dengan Indonesia. Cocok. Oke, kalau toh undang-undang ini ingin dipersoalkan, kalau pakai tiga isu penting tuh, kenapa undang-undang ini harus dipersoalkan? Yang pertama, undang-undang ini memberangus begitu ya praktek baik yang sudah lama berjalan di masyarakat kita, yaitu apa? Pengelolaan zakat yang transparan, pengelolaan zakat yang kredibel ya oleh masyarakat sipil. Ini kemudian diberangus dalam tanda petik gitu ya dengan cara mempersulit perizinan las ya. Lasnya kemudian diambil alih, di take over ya menjadi UPZ Basnas begitu. Jadi heavy-nya itu ke pengumpulannya begitu Pak BW ya, tidak berorientasi kepada bagaimana dana zakatnya dikelola dan disalurkan dengan baik. Padahal rezim zakat di Indonesia sejak dulu sampai sekarang di Undang-Undang 38 maupun di Undang-Undang 23 semuanya itu adalah rezim zakat sukarela. Nah, jadi ini adalah sistem di mana pembayaran zakat itu tidak dipaksa. Jadi walaupun agama mewajibkan begitu ya, bahkan menjadi rukun Islam, zakat itu rukun Islam. Tapi di kita di Indonesia, zakat itu selalu bentuknya sukarela, pembayaran zakat, nggak bisa dipaksa-paksa. Nah, bagaimana caranya agar orang patuh membayar zakat? Yang dibangun adalah kepercayaan publik.
Gitu. Kepercayaan publik itu basisnya apa? Basisnya adalah pengelolaan zakat yang transparan, yang kredibel, yang akuntabel. Yang itu sebenarnya sudah berjalan dengan bagus. Tinggal itu. Bagaimana harusnya diperkuat oleh negara, bukan justru diberangus. Begitu. Itu satu. Itu yang satu. Yang kemudian yang kedua adalah pengelolaan zakat yang sangat heavy ke negara ini, ya, ini berjalan di atas bentuk, ya, sistem apa ya kita menyebutnya, sistem struktur kenegaraan yang masih belum mengalami reformasi begitu. Birokrasinya masih lemah, birokrasinya masih korup begitu ya. Kemudian Basnasnya itu masih sangat dipengaruhi oleh banyak kepentingan-kepentingan politik begitu. Sehingga ketika kemudian Basnas diperkuat, ini justru kemudian yang banyak muncul adalah potensi-potensi pendayagunaan dana yang tidak baik, yang tidak efektif. Seperti misalnya mulai dari politisasi dana sampai kasus-kasus korupsi yang kita sering melihat. Ini banyak terjadi di Basnas. Nah, ini tentu kita menjadi ini Pak BW menjadi setback ya, bahwa kita puluhan tahun ya ratusan tahun ini susah payah ini kita membangun kredibilitas zakat nasional, bahwa amil ini harus terpercaya, amil zakat ini harus kredibel, harus akuntabel. Kita hari ini disuguhkan dengan amil zakat negara yang banyak kasus-kasus politisasi sampai kasus-kasus korupsi. Ini mencederai rasa kepercayaan publik. Ada politisasi dan diskriminasi sehingga korupsi terjadi. Ya. Yang tadi udah kita bahas tadi itu. Ini kan sulit ya kita terima begitu. Nah, kemudian yang terakhir tadi ini, ya, yang dirugikan secara keseluruhan dari undang-undang ini kemudian adalah muzaki dan mustahik. Muzakinya itu dipersempit ya, ruang untuk menyalurkan dana zakat kepada siapa nih saya bisa menyalurkan zakat. Sekarang dibatasi. Bolehnya bayar zakatnya kemari ya, kemari. Ke Basnas, atau ke UPZ Basnas, UPZ Basnas. Kayak gitu. Las masih ada, tapi semakin sedikit, semakin terbatas pilihannya. Begitu. Kemudian yang kedua yang dirugikan, yang paling juga sangat dirugikan tentu adalah mustahik. Mustahik yang dulu mendapatkan dana zakat dalam bentuk yang bagus begitu ya, dalam bentuk program-program pendayagunaan yang sangat memberdayakan mereka. Sekarang kebanyakan bentuk-bentuk penyaluran dana zakat itu ya khas politisi, Pak. Bentuknya charity, bentuknya bagi-bagi amplop, bagi-bagi duit begitu ya. Kita banyak turun ke banyak daerah ya. Basnas daerah tuh kebanyakan kapasitasnya rendah, kapasitasnya lemah. Jadi ya nyalurin dana zakat yang paling gampang beasiswa, bagi-bagi amplop, bansos gitu ya, bedah rumah, yang gampang-gampang begitu. Program-program yang sifatnya pemberdayaan itu sangat jarang. Jadi ini dirugikan sekali nih, muzakinya dirugikan, mustahiknya dirugikan. Dua-duanya dirugikan. Jadi yang bentuk akhir ya, hasil akhir dari semua ini yang dirugikan adalah muzaki dan mustahik. Teman-teman, ini cara kami menjaga kewarasan. Undang-undang ini ternyata merugikan muzaki dan mustahik. Undang-undang ini membuat korporatisme dan undang-undang ini menyemai konflik kepentingan. Mudah-mudahan ada cara untuk merubah undang-undang ini dan masyarakat semakin sadar bahwa dibutuhkan las yang bebas dari isu politisasi dan diskriminasi. Inilah cara kami menjaga kewarasan bersama Mas Yusuf Wibisono dari Institute for Democratic and Poverty Studies. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.